Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Ruhama PCM Blimbing yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini, walaupun suasana agak mendung, tidak menyurutkan semangat kita untuk mengisi hari-hari kita, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, untuk lebih meningkatkan intensitas kebaikan, intensitas amal soleh, dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari-hari ini, 10 hari pertama Zulhijjah ini berbeda dengan 1 tahun perjalanan hidup kita. Hanya ada 10 hari yang lebih utama, lebih disukai oleh Allah untuk kita beramal soleh. Jadi sholat duha Bapak Ibu tadi berbeda dengan amal yang sama, yaitu sholat duha di luar 10 hari pertama Zulhijjah. Infak Bapak Ibu yang dikeluarkan pagi ini berbeda dengan infak yang dikeluarkan di selain 10 hari pertama Zulhijjah. Bagaimana itu kok seperti itu? Kita akan membahas bagaimana keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Di dalam surat Al-Fajr ayat 2, dan kita semua hafal, setelah Allah bersumpah dengan waktu subuh atau sholat subuh, Allah bersumpah dengan 10 malam atau 10 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashrin? Menurut keterangan tafsir Ibnu Katsir, beliau memaparkan 3 pendapat tentang sumpah Allah terkait 10 hari atau 10 malam. Pendapat pertama, kata Ibnu Katsir, mengatakan bahwa walayalin ashrin, demi 10 hari atau demi 10 malam, sumpah Allah adalah al-ashrul awail min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang sekarang kita berada di hari kedua. Hari Sabtu kemarin hari pertamanya, hari ini hari kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa walayalin ashrin itu al-ashrul awahir min Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, atau khususnya 10 malam terakhir Ramadan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa walayalin ashrin itu 10 hari pertama bulan Muharram, al-ashrul awail min al-Muharram. Jadi 3 sepuluhan hari ini disebut oleh para ulama salasu asyarat, 3 sepuluhan hari. 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Muharram. 3 sepuluhan hari ini di mana ulama sering meningkatkan ketaatan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi diistimewakan oleh para ulama. Nah, setelah Ibnu Katsir memaparkan bahwa ada 3 pendapat para ulama
dalam tafsirnya itu, beliau kemudian mengatakan wal asah al qaulul awal. Yang lebih sahih dari tiga pendapat tadi adalah pendapat yang pertama. Apa dari pendapat yang pertama? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian beliau mengutip satu hadis dalam Sahih Bukhari untuk memperkuat pendapatnya itu. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni Ashrul Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi seakan-akan 10 hari pertama ini 10 hari terbaik untuk beramal soleh. Dalam satu tahun kita memiliki 355 hari kalender Islam, tahun Komariah. Kalau tahun Masehi berapa? 365. Jadi lebih sedikit tahun Komariah, karena jumlah bulannya juga antara 29 dan 30. Tidak pernah 31, tidak pernah 28. Jadi lebih sedikit, sekitar 10 hari. Nah, dari 355 hari itu, yang terbaik untuk beramal soleh ada 10 hari, tepatnya 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat dalam lanjutan hadis ini bertanya, mencoba membandingkan. Sebelum ini mereka mendapat wawasan dari Nabi bahwa berjihad di jalan Allah itu lebih disukai oleh Allah, sehingga mereka menjadi agak bingung ketika Nabi mengatakan bahwa beramal soleh di 10 hari pertama lebih disukai oleh Allah. Padahal Nabi dalam sabdanya yang lain mengatakan berjihad di jalan Allah yang lebih disukai oleh Allah. Maka mereka bertanya dengan mengatakan, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu tetap lebih utama, tetap lebih disukai oleh Allah daripada kita berjihad di jalan Allah? Maka apa jawaban Nabi? Dalam hadis ini dikatakan, walal jihad fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, di mana sahabat memegang itu sebagai amalan utama, sebagai amalan yang disukai oleh Allah, maka Nabi tetap mengatakan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah lebih Allah sukai, bahkan dibandingkan dengan berjihad. Tapi Nabi mengecualikan, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau yang pergi berjihad itu keluar dengan harta bendanya, jiwa raganya, dan dia tidak kembali. Kalau orang berjihad tidak kembali itu artinya apa? Meninggal di medan jihad. Statusnya apa? Syahid. Nah, syahid itulah lebih utama. Tapi kalau yang berjihad itu kemudian kembali, walaupun dalam keadaan terluka parah, mungkin tangannya terpotong, mungkin terkena panah, dan segala hal kemungkinan di medan tempur, ya, tetap lebih utama beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak yang tidak mengetahui. Mereka cenderung menunggu hari raya kurbannya, atau paling minim menunggu puasa Arafah, baru kemudian beramal soleh. Padahal sejak tanggal 1 Zulhijjah merupakan hari terbaik untuk beramal soleh. Nah, itu tadi penjelasan tentang 10 hari pertama Zulhijjah, bahkan Allah bersumpah dengannya, dan Nabi menguatkan dalam
hadisnya. Jadi pendapat pertama tadi 10 hari pertama Zulhijjah ini didukung oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu, ulama khalaf ulama belakangan. Kemudian pendapat kedua 10 hari pertama bulan Muharram, Ibnu Jarir At-Tabari, atau tadi 10 hari pertama ya, dibalik tidak mengapa. Kemudian pendapat ketiga 10 hari pertama atau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini hadisnya tadi yang sudah kita baca. Nah, lantas apa amal solehnya yang penting kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah? Terbagi menjadi 2 garis besar. Ada yang disebutkan dalilnya, ada yang tidak disebutkan dalilnya sebagai keumuman amal soleh. Misalnya ikut pengajian ini juga amal soleh atau bukan? Amal soleh. Berada di majelis ilmu itu suatu keutamaan. Ya. Nah, kita coba lihat yang ada dalilnya dulu. Yang pertama, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini sudah bisa dimulai hari Sabtu kemarin sampai nanti puasa tanggal 9 yang disebut puasa Arafah. Ya. Jadi ada 9 hari puasa. Dalam hadis Hunaidah itu disebutkan Nabi berpuasa Tis'a Zulhijjah, puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Cuman ini bertentangan hadisnya dengan hadis Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi puasa 10 Zulhijjah. Maksudnya 10 Zulhijjah itu 10 hari Zulhijjah itu. Tapi kata Imam Ahmad bukan berarti tidak ada puasa. Kenapa? Buktinya ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau mau puasa secara keseluruhan silahkan. Cuman sudah lewat waktunya ya. Sudah lewat 2 hari dengan hari ini. Kalau mau lebih minim dari 9 hari, ambil Daudnya. 1 puasa, 2 berbuka, 3 puasa, 4 berbuka. Karena puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Jadi sampai tanggal 9 nanti jumlah puasanya berapa? 5 hari. Ya, selang-seling sampai tanggal 9. Kalau tidak berkenan, 3 hari. Hari Senin besok puasa, Kamisnya puasa, nanti tanggal 9 puasa sebagai puasa Arafah. Ya, nanti 3 hari. Kalau tidak berkenan lagi karena bukan ahli puasa, ya minimal hari apa kira-kira? Hari ke-9 puasa Arafah. Karena puasa Arafah ini walaupun 1 hari tapi keutamaannya 2 tahun. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa Arafah, aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi belum kita lewati setahun yang datang, sudah dipersiapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kalau begitu saya akan berdosa selama setahun. Ya, tidak direncanakan seperti itu. Ya. Nah, inilah puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Walaupun sudah lewat 1-2 hari dengan ini, mau puasa 7 harinya ya nggak apa-apa. Mungkin ibu-ibu mau mengqadha puasa Ramadan di tanggal 3 sampai 9 Zulhijjah besok ya, ya monggo. Ya, karena ini merupakan hari terbaik dalam perjalanan hidup kita 1 tahun. Yang merupakan hari terbaik untuk beramal soleh. Yang kedua, kita perbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam hadisnya Nabi menyebutkan fa'aksiru fiha minat tahlil wat tahmid wat takbir.
atau dengan redaksi yang berbeda. Tahlil itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi ucapan terbaik para nabi dan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW yang diucapkan. Jadi kalau ada pertanyaan apa ucapan terbaik Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang biasanya sering juga kita baca setelah ibadah sholat. Perbanyak takbir. Takbir yang dimaksud di sini tidak sekedar Allahu Akbar, tapi takbiran, bacaan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Jadi Abdullah bin Umar menuju ke pasar, itu di tengah jalan bertakbir. Sampai di pasar masih bertakbir. Kemudian diikuti oleh orang-orang di pasar. Karena beliau dianggap sebagai ulama pada masa itu, ulama dari kalangan sahabat. Anaknya Umar bin Khattab. Jadi tidak menunggu malam hari raya. Takbir Zulhijjah atau Idul Adha tidak seperti takbir Idul Fitri, menunggu malam hari raya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan di depan tetangga, nanti ada yang negur, lo belum waktunya takbir kok takbir. Berarti dia nggak tahu. Ya. Jadi di atas kendaraan bertakbir. Nanti pulang dari pengajian bertakbir. Cuman hati-hati juga di jalannya, tetap konsentrasi. Jangan sampai karena bertakbir lampu merah diterobos. Jadi maksudnya bertakbir itu sambil konsentrasi. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir mutlak itu takbir yang dilakukan kapan saja dalam 10 hari pertama Zulhijjah atau tambah 3 hari setelahnya, hari tasyrik ya. Apakah pagi, siang, sore, apakah di atas kendaraan, ibu-ibu sedang masak, ya, sedang mengatur rumah tangga, ya, bapak-bapak sedang kerja dan lain sebagainya, itu boleh bertakbir, kecuali saat berada di kamar mandi jangan bertakbir. Ya. Itu namanya takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbir yang dilakukan dengan terikat waktu tertentu. Waktu tertentunya adalah setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai pagi hari setelah subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah setelah asar. Jadi maghrib masuk tanggal 14 sudah nggak ada takbir muqayyad. Bagaimana kalau imamnya tidak mengajak takbir? Ya takbir sendiri-sendiri aja, tidak harus menunggu imam. Ya ada yang teman-teman tidak mau bersama-sama, ya monggo. Ya. Kalau di Muhammadiyah masih membolehkan bersama, yang penting tertib, hikmat, ya tidak mengapa bersama setelah sholat 5 waktu. Bagi yang tidak berkenan ya sendiri-sendiri aja. Ya. Ini namanya takbir apa tadi? Muqayyad. Nabi setelah memimpin sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu berbalik ke arah makmum, ke arah para sahabat yang ikut jamaah sholat subuh. Kemudian Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil. Tidak ada keterangan sahabat ikut tertib gitu atau sendiri-sendiri.
Ya, tidak ada keterangan. Cuman keterangan di hadis At-Tabrani yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, cuman Nabi pimpin sholat subuh, kemudian berbalik, kemudian bertakbir. Tetapi Muhammadiyah memahami itu ya boleh diikuti secara jama'i bersama, tapi dengan tertib dan hikmat. Ya. Jadi perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, atau secara keseluruhan perbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Karena zikir itu menurut Ibnu Taimiyah energi bagi hati. Casnya hati itu ya zikir. Hati itu cenderung tenang, tidak gelisah kalau diseringkan zikir. Dan ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Kata Ibnu Taimiyah, az-zikru lil qalbi kal ma'i lis sama. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana kalau ikan terpisah dari air? Apa yang terjadi? Dia akan menggelepar, ya, akan kering, kemudian akhirnya mati. Hati juga demikian. Kalau hati tidak zikir, itu Allah tugaskan, disiapkan setan, dan setan itu jadi qarin. Ya, bahwa lahu qarin. Waman yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Siapa yang abai mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka kami ikatkan dia satu setan, dan setan itu menjadi teman baginya. Ya, kalau setan sudah jadi teman, kira-kira produk perbuatannya itu apa? Ya, lebih mengarah pada perbuatan penduduk neraka, ganggu orang, zalimi orang, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu perbanyak zikir, terutama tahlil, tahmid, dan takbir. Ya, malam nggak bisa tidur, ya, kan nggak mungkin langsung ke kasur langsung terpejam matanya kan. Mungkin nunggu beberapa menit, ya. Nggak usah pegang HP. HP-nya ditinggalkan dulu, baca zikir-zikir sebelum tidur. Masih belum bisa tidur, takbiran. Takbiran dengan suara yang lirik saja, nggak usah keras-keras. Ya, nanti tetangganya nggak bisa tidur juga. Jadi yang penting perbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita pahala yang besar sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Az-zakirin Allah katsiran wa zakirat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir dengan banyak akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Tidak maukah kita ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah? Sudah tentu kita semua mau. Maka salah satunya adalah dengan banyak zikir. Zikir pagi, zikir sore, zikir setiap selesai sholat, zikir sebelum tidur, takbiran, tahlil, bukan tahlilan ya, tahlil saja. Kemudian tahmid, ya. Baik, itu. Yang berikutnya apa? Haji dan umroh. Ya, kita mungkin diantara saudara kita atau handai tolan kita sudah berada di Mekah ini, ya, mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Bersiap-siap nanti tanggal 8. Nah, mudah-mudahan beliau semua selamat, sehat, kembali dengan meraih haji yang mabrur. Allahumma amin. Bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan limpahan rezeki oleh Allah,
punya ikhtiar, punya kemauan menabung, dan langsung mendaftar di Kemenak setelah punya uang 25 juta. Kalau nggak daftar, nanti dipakai untuk yang lain-lain. Ya. Biarkanlah 25 juta itu untuk Allah, untuk ziarah ke makam Rasulullah, ziarah kedua kota suci, nggak usah dipikirkan lagi, kecuali betul-betul terdesak, ya, tidak punya apa-apa dan seterusnya, maka tidak wajib ya. Man istata'a ilaihi sabila, wajib ya, tapi bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya tidak wajib. Tapi jangan dikira bahwa harus kaya baru bisa haji. Belakangan ini viral seorang mak-mak, biasa dipanggil Mak Sobret. Beliau tinggal di Kajen, Pekalongan. Jadi Mak Sobret ini hidup sebatang kara. Rumahnya pun dibangun oleh warga desa di tempat dia tinggal karena kasihan kepada Mak Sobret. Pekerjaan sehari-harinya mulung. Nah, waktu itu ya musim haji tahun ini, dia ingin ngantar tetangganya yang pergi haji. Nah, kita kan masyarakat yang satu orang pergi haji, satu bis yang ngantar ya. Nah, ini satu hal yang baik lah ya. Ya, sambil mengharap doa dari jamaah haji itu, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa kecipratan. Nah, Mas Sobret ini ingin ngantar, tapi mungkin karena dia terlambat, dia nggak dapat tempat di bis itu, sudah penuh. Mungkin bagi kebanyakan orang, ya sudahlah, saya antar dengan doa. Ya, tapi tidak bagi Mak Sobret. Bapak Ibu bisa lihat, tulis di TikTok, Sobret, Mak Sobret. Nah, nanti ada berita-beritanya. Nah, kemudian Mak Sobret itu langsung cari tukang ojek. Nanya, Mas, kira-kira dari sini ke asrama haji Solo berapa pulang pergi? Kata tukang ojek itu 600. Wah, besar juga bagi seorang pemulung kan? Ya. Tapi rupanya Mas Sobret sudah punya tabungan ada 1 juta lebih. Tidak masalah bagi Mas Sobret, yang penting dia bisa antar tetangganya. Maka dia setujui 600 pulang pergi ke asrama haji Solo, sehingga dengan mempersiapkan diri suatu perjalanan yang cukup panjang dari Kajen ke Solo, dia naik ojek itu. Sampai di sana juga nggak ketemu dengan rombongan yang mengantar karena saking banyaknya orang ya. Tapi ketemu dengan kepala desanya. Oleh kepala desa diberikan 100.000 tambahan. Nah, ternyata ada yang memviralkan, dia nggak ketemu tapi dia tetap senang bisa mengantar walaupun nggak ketemu, kemudian kembali beraktivitas seperti biasa, dan ada yang memviralkan sehingga banyak yang simpati. Bahkan Kapolres Pekalongan dan Kapolda Jawa Tengah bersama-sama memperbaiki rumah Mak Sobret yang sebenarnya sudah layak lah untuk ukuran beliau ya. Tapi dibuat lebih layak lagi, dibangun dengan batu bata dan seterusnya. Nah, bahkan ada perusahaan travel umroh yang mengajak beliau untuk umroh setelah musim haji dan sudah dibuatkan paspor. Dari sisi rezeki ya, dari segi perolehan uang, bagi Mas Sobret mungkin berat mengumpulkan biaya untuk umroh ya, yang 20-an sampai 30-an juta. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa untuk memanggil berziarah ke tanah suci. Artinya, maksud saya ceritakan ini, kita jangan pesimis dengan keadaan ekonomi kita. Ketika ada keinginan yang kuat berziarah, ketika ada ikhtiar walaupun nabung 1.000, 2.000, 5.000 ya, maka serahkan pada Allah yang memperbanyak, yang memperkaya ya, yang maha kaya itu. Maka suatu saat insya Allah ya, kalaupun suatu saat kita meninggal tidak sempat kita pakai, sudah terdaftar di Kemenak, masih bisa diwariskan, tidak antri dari awal. Karena kalau antri dari awal ya cukup lama nunggunya
Nah, biarkanlah anak-anak kita yang berangkat haji. Allah maha luas rahmatnya, kita yang menyiapkan dananya, anak kita yang menikmati ibadahnya. Ya nggak apa-apa, tidak masalah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke tanah suci untuk beribadah haji ataupun umroh. Allahumma amin. Yang berikutnya sholat id. Sholat idul adha. Di antara sholat sunnah sholat id ini adalah tidak makan terlebih dahulu, berpuasa sampai nanti setelah sholat id baru makan. Dan kalau bisa melewati jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang, memperbanyak takbir di saat berangkat, ya. Dan mendengarkan, menyimak khutbah itu sampai selesai. Karena orang seringkali hanya ikut sholatnya, di tengah khutbah sudah mau pulang. Ya, tetapkan diri untuk berada di tempat tersebut. Ya, niatkan sebagai bagian dari amal soleh di hari ke-10 Zulhijjah. Kemudian apalagi berkorban. Ya, berkorban, meneteskan darah hewan kurban di hari ke-10 atau disebut hari nahar. Itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah dari semua amalan yang lain pada hari itu. Jadi amal yang paling disukai Allah di hari nahar itu hari ke-10 Zulhijjah, itu adalah menyembelih hewan kurban. Bagi Bapak Ibu yang diberikan kelebihan rezeki pada tahun ini dan sudah berniat berkurban, ada satu ketaatan yang menyertai kurban kita, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Ini khususnya bagi pengorban utama. Misalnya Pak Yusuf berkorban seekor kambing atau sepertujuh sapi dengan keluarga, maka yang tidak boleh motong kuku dan tidak boleh potong rambut itu Pak Yusufnya. Ibu Yusuf boleh, anak-anak dari Pak Yusuf boleh. Ya, jadi yang menahan diri sampai disembelih hewan kurbannya Pak Yusufnya, pengorban utama. Pada zaman Nabi, menurut hadis Abu Ayyub Al-Ansori, itu seorang berkorban dengan seekor kambing, dia dan keluarganya. Tidak perlu digilir, tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun berikutnya anak pertama, terus anak kedua karena anaknya cuma 2, setelah itu nggak korban lagi. Kan saya sudah korban. Korban itu tidak seperti haji sekali seumur hidup. Ketika kelebihan rezeki setiap tahunnya, maka dianjurkan berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penjelasan lebih lanjut dari amal-amal soleh tadi yang ada dalilnya. Arba'un lam yakun yada'ahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyam yaumi asyura al-ashru min Zulhijjah wa salasatu ayyam min kulli syahr wa rak'atain qoblal qadar. 4 hal yang Nabi seringkali tidak meninggalkan. 1, puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Ya. Ada juga nanti Tasu'a, 9 Muharram. Wal asru min Zulhijjah, puasa di 10 hari pertama Zulhijjah, minus hari ke-10. Karena hari raya tidak boleh puasa, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha yang disebut dengan hari Tasyrik, ya, tidak boleh puasa. Itu hari makan-makan. Kemudian wa salasata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Apakah di awal bulan, apakah di tengah bulan yang disebut dengan Yaumul Bid 13, 14, 15, atau di akhir bulan, atau acak, 1 di awal bulan, 1 di tengah, 1 di akhir. Pokoknya dalam 1 bulan Komariah itu 3 hari. Itu namanya puasa 3 hari. Tapi yang lebih utama puasa 3 hari itu adalah puasa Yaumul Bid, berurutan di tengah bulan, 13, 14, 15. Untuk Zulhijjah 13-nya nggak boleh puasa karena termasuk hari
Tasyrik tadi. Bagaimana? Ya ambil 16-nya nggak apa-apa, diganti 16. Atau sebenarnya sudah tergantikan dengan tanggal 9. Ya, tapi kalau mau berurutan ya ambil 16 lagi ya nggak apa-apa. Ya. Nah, selain Ramadan 11 bulan, Ramadan dan Zulhijjah itu berurutan 13, 14, 15. Jadi inilah 4 hal. Yang satu lagi yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. 4 hal yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Puasa Asyura, sampai akhir hayat beliau selalu puasa Asyura. Bahkan menjelang akan meninggal itu berniat, tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Tapi sebelum sampai tahun depan beliau wafat. Ya. Jadi seluruh tahunnya sejak pindah ke Madinah selalu puasa Asyura. Bahkan selama tinggal di Mekah juga beliau pernah puasa Asyura. Nah, ini 4 hal. Salah satu dari 4 hal itu puasa Zulhijjah. 10 atau 9 hari. 10-nya tidak puasa. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat untuk kejelasannya penyelidikan atas hadis Hafsah perlu dilakukan. Alhasil, selain oleh An-Nasai, hadis Hafsah ternyata juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Sanad yang paling pendek dari sanad kelima rawi Mukharrid ini adalah sanad Ahmad dengan sanad berikut: Hafsah, Hunaidah, Al-Hur, Amr bin Qais, Abu Ishaq, Hasim bin Al-Qasim, Imam Ahmad. Semua rawi tersebut terpercaya kecuali Abu Ishaq. Jalur sanad dari semua ahli hadis tersebut sama, sehingga Hasim bin Al-Qasim atau Abu Nadir. Dari Hasim inilah baru terjadi percabangan lalu menyebar ke semua ahli hadis. Ini penjelasan ahli hadis ya. Kita manut penjelasannya. Nah, ini riwayat Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asriqat." Tidak pernah aku lihat Nabi itu puasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Mengenai riwayat ini, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi SAW meninggalkan puasa ketika itu, padahal beliau suka melakukannya, karena khawatir umatnya menganggap puasa tersebut wajib. Sama dengan sholat taraweh itu kan, Nabi hadir hari pertama, hari kedua Nabi hadir, tambah banyak yang hadir. Kemudian hari ketiga Nabi masih hadir, hari keempat Nabi hadir karena khawatir tidak hadir, karena beliau khawatir nanti sholat taraweh itu dianggap wajib. Nah, sama dengan puasa ini menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian menurut Imam An-Nawawi ya, dalam Sahih Muslim, qala ulama hadzal hadis mimma yuhamu karahatu shaumil asr. Hadisnya Ibunda Aisyah ini adalah terkait dengan kemakruhan puasa 10 semuanya. Wal murad bil asri huna al ayyam at-tis'a min awwal Zulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 di situ adalah hari-hari yang berjumlah 9 dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9. Karena 10-nya nggak boleh puasa. Jadi kalau dikatakan puasa 10 hari itu maksudnya hanya 9 hari saja. Itu sudah maklum di kalangan para ulama. Qalu wa hadza mimma yata'awwal falaysa fi shaumi hadhihi tis'a karaha. Kata Imam Nawawi, tidak ada kemakruhan berpuasa 9 hari. Jadi boleh dari hari kemarin sampai nanti hari Ahad 9 hari puasa ya. Tidak ada kemakruhan. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan la siyama at-tasi' minha. Bahkan 9 hari berpuasa itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, apalagi hari yang ke-9-nya. Wa huwa yaum Arafah. Yang merupakan hari Arafah. Jadi walaupun sudah lewat 1-2 hari dengan sekarang, maka tidak mengapa, intinya kita dapat pemahaman menurut Imam Nawawi, tidak mengapa semua diambil 9 hari puasa. Jadi mungkin tahun-tahun depan ya, yang penting kita sudah dapat penjelasan dari Imam Nawawi, tidak ada kemakruhan
puasa mengambil seluruhnya, ya, 9 hari tersebut. Wasabata fi sahih Bukhari anna Rasulullah sallam qala ma min ayyam al-amal sholih biha afdal minhu fi haji, yakni al-asrul awaid. Ini hadis yang tadi, ya. Tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih disukai, lebih utama dibanding hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Wa yata'awwal qaulaha lam yasum al-asr innahu lam yasumhu li aridi maradin aw safarin aw ghairihi. Jadi Nabi tidak berpuasa menurut Ibunda Aisyah itu bisa jadi karena sebab sakit atau karena sebab bepergian. Aw annaha lam tarahu shaiman fiha, atau mungkin Ibunda Aisyah nggak lihat Nabi berpuasa, karena kan istri beliau tidak hanya Ibunda Aisyah. Bisa jadi pas Zulhijjah itu Nabi berada di istri yang lain. Tahun-tahun yang ada bisa jadi berada di rumah Ibunda Aisyah. Sehingga setiap di rumah Ibunda Aisyah beliau tidak pernah melihat Nabi puasa 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi tidak boleh kemudian dikatakan gak ada puasa sama sekali. Annahu lam yasumhu li adma aw annaha lam tarahu shayma wa la yalzim min zalika adamu siyamihi bi nafsil amr. Tidak lazim untuk mengatakan tidak ada puasa itu. Ya, walaupun Ibunda Aisyah menyatakan demikian tadi. Wa yadullu ala hadza ta'wil hadis Hunaidah bin Khalid an imratihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallam yasum tis'a Zulhijjah. Jadi ada hadis Hunaidah yang menjelaskan, yang mana penjelasan itu diperoleh dari istri-istri Nabi yang lain, bahwa Nabi puasa 9 Zulhijjah, maksudnya 9 hari Zulhijjah. Nah, untuk keluar dari persoalan khilaf tadi, ya ambil yang lebih ringan saja. Yang paling ringan bagi yang bukan ahli puasa, ya Senin Kamis plus 9. Yang mu'alaf terlalu ringan, ya tanggal 9. Bapak Ibu kan bukan mu'alaf kan, ya. Jadi nanti Senin puasa, Kamis puasa, kemudian tanggal 9 Zulhijjah hari Ahad puasa. Itu sudah minim, sudah, ya. Kalau nggak puasa gimana? Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan eman amal soleh yang terbaik kok tidak melakukan puasa. Imam Az-Zarkashi dalam Al-Ijabah senada dengan para ahli hadis lainnya yang berpendapat bahwa bantahan Ibunda Aisyah tersebut bermaksud bahwa Ibunda Aisyah tidak mengetahui hal itu karena Rasulullah membagi hari-harinya dengan istri yang lain. Demikian pula dengan Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi yang menegaskan disunahkan puasa 10, maksudnya 9 hari bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang bersabda, tiada hari yang padanya amal soleh lebih disukai oleh Allah dari hari-hari 10. Jadi intinya para ulama itu menjelaskan lebih lanjut tentang ucapan Ibunda Aisyah. Jadi bukan berarti kemudian ketika Ibunda Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa di 10 hari Zulhijjah, bukan berarti tidak ada puasa sama sekali. Buktinya Nabi menyatakan tentang puasa hari Arafah. Imam Ahmad menjelaskan bahwa riwayat Ibunda Aisyah adalah Nabi SAW tidak berpuasa penuh selama 10 hari Zulhijjah. Sedangkan maksud riwayat Hafsah atau Hunaidah adalah Nabi SAW berpuasa di mayoritas hari yang ada. Jadi hendaklah berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, mengkompromikan antara apa yang diucapkan Ibunda Aisyah dengan hadis-hadis yang lain. Intinya boleh puasa 9 hari, boleh ambil 5 hari dengan model Daud, boleh ambil 3 hari dengan Senin Kamis Arafah, dan minimal 1 hari yaitu Arafah. Kalau tidak puasa tidak berdosa, tapi terlalu karena sudah dijelaskan bahwa ini amal soleh terbaik yang bisa dilakukan. Karena itu Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah berpendapat bahwa hadis puasa Zulhijjah tersebut dapat diterima dan amalannya masyru' atau disyariatkan. Artinya boleh mengamalkan 9 hari
puasa menurut majelis tarjih. Nah, ini kesimpulannya, boleh puasa penuh 9 hari dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah atau puasa pada sebagian harinya. Nah, ada yang disebut puasa tarwiyah, ya. Apakah status puasa tarwiyah itu, ya? Man shoma al-asr walahu bikulli yaumin shaumu syahr walahu bisawmi yaumit tarwiyah sanatun walahu bisawmi yaumi arafah sanatan. Jadi hadis ini menjelaskan puasa tarwiyah itu menghapus dosa setahun. Kalau Arafah tadi 2 tahun, ya. Tapi apakah hadis ini sahih, ya? Hadis ini berasal dari jalur Ali Al-Muhairi dari At-Tibbi dan dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas secara marfu atau sampai kepada Nabi. Namun para ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah palsu, yang tentu saja tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar dalam beribadah. Tentang hadis puasa tarwiyah ini, Ibnul Jauzi menyatakan hadis ini tidak sahih. Sulaiman mengatakan At-Tibbi seorang pendusta. Ibnu Hibban menilai At-Tibbi jelas-jelas pendusta, sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan puasa khusus sebagai hari tarwiyah, tapi puasa sebagai bagian dari 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah, kalau puasanya demikian boleh. Tapi kalau mengkhususkan sebagai hari tarwiyah, itu yang tidak boleh, ya. Tapi kalau berpuasa karena dia ada di 10 hari pertama Zulhijjah, maka boleh. Ini juga penilaian tentang kemauduan atau kedoifan hadis tentang tarwiyah itu, ya. Ini tentang Yaum Arafah tadi, ya, penghapus dosa 2 tahun. Ini tentang memperbanyak zikir tadi, ya, tahlil, tahmid, takbir. Ini hari yang ditentukan untuk berzikir, ini penjelasannya. Kita ingin lebih banyak ditanya jawab saja karena masih panjang. Ini takbir mutlak, takbir muqayyad tadi sudah dijelaskan. Cuman ini ditampilkan dalil-dalilnya. Ini haji, ini berkorban, fasol dari rabbika wanhar. Ini penguat dalam kitab Tawdihul Ahkam. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat id. Ya. Ini juga penjelasan menghadiri sholat id. Ini juga anjuran berkorban dan seterusnya. Nah, sekarang kita buka tanya jawab. Sebelum nanti saya bertanya, ada 2 buku, satu untuk Bapak, satu untuk Ibu, bagi yang mau menjawab pertanyaan. Baik, monggo, saya persilakan. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Atau karena dulu baru saya bisa. Ya, silakan. Dari Ustaz Jafar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan haji untuk berhaji menjenguk makam Rasulullah. Apa yang bisa dilakukan menjenguk? Kedua, tentang amalan apa yang dilakukan yang baik dari tarbiyah awal setelah itu tadi Tasyrik, ya. Ada lagi? ya. Baik, berziarah ke 3 tempat itu sangat dianjurkan. 1, Masjidil Haram, ya. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Bahkan redaksi hadisnya berbunyi, jangan melakukan suatu perjalanan ke tempat lain yang kita mampu membayarnya sebelum ke 3 tempat tadi. Jadi jangan rekreasi ke Menara Eiffel, ke Menara Miring, ke mana lagi? Turki, ya.
sebelum ke situ dulu. Artinya prioritaskan uangnya dipakai untuk berziarah ke situ dibanding ke tempat-tempat yang lain. Nah, di Madinah nanti itu ada raudhah, ya, sebutannya ada raudhah. Di situ adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Di samping kita berziarah ke makam Nabi itu sebagai sesuatu yang dianjurkan, ya. Cuman kita nggak boleh berdoa kepada Nabi, ya. Kita berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya datang berziarah, membaca salawat untuk beliau, ya sudah. Nanti di antara yang disebut dengan raudhah itulah kita berdoa. Tidak ada yang terlalu istimewa betul, ya. Sama dengan sudah tentu kita berziarah ke tempat lain, cuman karena ini orang yang menyebarkan Islam, yang dimuliakan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap harus menjaga tauhid di situ, ya. Tidak sampai menyembah Rasulullah, ya. Kemudian kita mendapatkan keistimewaan sholat di masjid itu 1000 kali dibanding kita sholat di tempat yang lain. Itu saja, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang mengarah kepada merapuhkan ketauhidan kita kepada Allah. Kita yakini beliau sebagai orang yang paling bertakwa. Kita diperintahkan bersolawat kepada beliau. Kita diperintahkan berdoa dengan mengawali tahmid dan solawat, mengakhiri doa kita dengan tahmid dan solawat. Yang kedua apa tadi? Apa yang dilakukan di hari-hari tasyrik? Yaitu tadi takbir muqayyad. Setiap selesai sholat di hari tasyrik itu bertakbir. Dan amal-amal soleh yang lain, takbir mutlak juga boleh di hari-hari tasyrik. Karena itu hari-hari makan, ya masih bisa berkorban. Jadi berkorban itu tidak hanya hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Mungkin ada orang baru dapat rezekinya pada tanggal 11 Zulhijjah, nggak apa-apa dia beli kambing, nyembelih. Dan tidak harus diserahkan ke panitia. Mungkin panitianya sudah bubar, karena umumnya panitianya itu untuk hari tanggal 10 itu. Ya sembelih sendiri, kalau nggak mampu panggil tukang jagal, kemudian nanti dimakan bersama kerabat, sebagian dikasih orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan melihat korban itu harus ke panitia, ya. Jadi kalau keluarganya keluarga penjagal, ya sembelih sendiri aja, dikemas sendiri, nanti dibagi-bagi kepada tetangganya. Ya, tidak harus korban itu diserahkan ke masjid atau ke lembaga atau ke yayasan. Ya, bisa diolah sendiri oleh pengorban. Dan pengorban itu dianjurkan untuk menyembelih sendiri kalau mampu. Minimal kalau tidak mampu menyaksikan. Jadi Bapak Ibu yang berkorban itu nanti mohon menyaksikan. Jangan menjadwalkan rekreasi. Ini hari syiar kita umat Islam. Kalau tidak kita yang menyemarakan dengan hadir, siapa lagi yang menyemarakan, ya. Dan jangan nanti orang mau berkorban saja tapi setelah itu rekreasi, ya. Jadi sudah tentu ini syiar kita berharap bisa ikut syiar itu walaupun kita nggak berkorban sekalipun, karena masih ada prioritas yang lain yang lebih darurat misalnya, sehingga tidak sempat korban tahun ini. Nggak apa-apa menyaksikan, membantu panitia. Ya. Gitu, Pak. Ya. Perlu untuk mendoakan. Iya. Mendoakan, bahkan ke kuburan kaum muslimin pun kita doakan. Ya. Tapi itu juga perintah Nabi. Dulu pernah dilarang karena ada unsur-unsur yang belum siap umat Islam, ada unsur kesyirikan dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah dibolehkan kita berziarah ke kubur, tapi ingat jangan sampai meminta, ya. Jadi berziarah ke kubur itu
perintah Nabi. Jadi bukan kita cukupkan doa di sini. Tapi kalau misalnya kuburnya jauh, sulit kita jangkau, ya nggak apa-apa, kita doakan dari jauh juga sudah cukup. Jadi kalau kita sempat misalnya pulang dan di situ ada makam orang tua kita, ya kita datang. Ya, kita datang untuk mendoakan di tempat karena kita ada di situ. Ya. Karena berziarah ke kubur itu mengingat kita akan kematian. Kata Nabi, orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas, karena dia akan berusaha mempersiapkan diri untuk hidup sesudah kematian. Jadi intinya kematian yang diingat, yang lebih sering diingat itu mendatangkan kebaikan. Bahwa dia akan menyusul sehingga dia jangan sampai terpedaya dengan kehidupan dunia, tidak ada persiapan, tidak ada bekal. Karena nanti digambarkan dalam surat Al-Fajr itu menyesal. Orang kafir itu kan digambarkan dalam surat Al-Fajr menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, orang kafir akan mengatakan, wah celaka saya ini. Apa bekal yang saya persiapkan untuk hidupku, katanya. Jadi hidup yang sesungguhnya, hidupku yang sesungguhnya itu hidup di akhirat. Di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Maka harus mempersiapkan bekal. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, itu kira-kira begitu ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, dan puasa hari Arafah itu yang kami wukuf atau apa itu Ustaz? Kedua, mana takbir Ustaz? Mana takbir? Dan terakhir, takbiran itu 2 kali atau 3 kali yang Quran yang saya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ada 2 pendapat tentang kapan puasa Arafah. Apakah harus bertolak dari orang yang wukuf di Arafah, atau sesuai tanggal 1 Zulhijjah, sesuai masuknya 1 Zulhijjah. Sepertinya Muhammadiyah masih memilih masuknya 1 Zulhijjah kapan. Jadi puasa tanggal 9 Zulhijjah, mau di Saudi itu wukuf atau sudah wukuf atau belum wukuf, masih besoknya, tidak ada masalah. Karena puasa tanggal 9-nya, ya, puasa Arafah. Pendapat lain mengatakan ya menyesuaikan dengan keadaan jamaah haji yang wukuf di Arafah. Jadi pendapat ini masing-masing punya pegangan. Ya syukur kalau bersamaan 9 Zulhijjahnya pas wukuf di Saudi. Ya. Yang nggak ada masalah yang tidak bersama dengan wukuf karena matlaknya beda, ya nggak ada masalah. Matlak itu artinya tempat terbit, sehingga bisa jadi kita berbeda dengan Saudi 1 Ramadannya, berbeda dengan Saudi 1 Syawalnya, berbeda dengan Saudi 1 Zulhijjahnya. Ini 3 bulan ini yang ada ibadah. Kenapa ru'yat dilakukan di 3 bulan ini? Karena ada ibadahnya. Nah, ru'yat kemarin kemudian agama menetapkan 1 Zulhijjah itu tanggal 8. Berarti nanti 10 Zulhijjahnya tanggal 17. Hari Selasa. Hari Senin ya, hari Senin. Kalaupun berbeda, dan kemungkinan berbeda ya, tapi saya baca koran itu sama. Cuman belum menelusuri koran-koran yang lain. Hanya 1 koran bahasa Arab, katanya sama. Apa itu Mesir atau Saudi saya tidak tahu. Tapi nanti saya coba cek lagi apakah berbeda. Ada informasi berbeda. Ya, wallahu a'lam. Jadi monggo saja mau disamakan dengan Arafah sehingga puasanya nunggu sesuai dengan wukufnya jamaah haji, atau sesuai dengan perhitungan awal bulan, saling menghormati perbedaan yang ada. Yang kedua, takbir
di Muhammadiyah 2 kali, tapi tidak menyalahkan yang 3 kali. 3 kali Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang ditarjihkan oleh Muhammadiyah, yang dianggap lebih kuat. Kalau ada yang 3 kali tidak salah, ya tidak salah. Nah, ya karena menganggap semua lafaz takbir boleh, tapi Muhammadiyah membatasi karena ini lebih bersifat ibadah, maka apa yang ada dalilnya itulah yang dipakai. Itu kan pandangan terhadap itu saja yang membedakan. Bagi yang agak memperluas, pokoknya lafaz yang mengarah pada takbir boleh dibaca. Ya, sigoh takbirnya boleh apa saja, yang penting mengarah pada pengagungan Allah. Itu satu pendapat. Kalau di Muhammadiyah ini masih ada kaitannya dengan ibadah mahdhah. Maka kita cari yang ada dalilnya, lafaz yang ada dalilnya. Kira-kira begitu. Itu ya, itu memang ada tambahan seperti itu, dan itu bagian dari takbir, tapi di luar konteks Idul Fitri, Idul Adha. Nah, karena memperluas, jadi ya dipakai juga. Ya, segala bentuk lafaz pengagungan dipakai. Tapi hemat saya yang tepat, karena ini konteksnya Idul Adha, ya cari dalil-dalil yang lafaznya terbatas. Ya, ya. Gimana? Tarwiyah itu orang mulai secara bahasa dulu sejarahnya, orang kehausan kemudian mendapatkan air. Jadi menjadi kenyang, atau apa istilahnya kalau kenyang dengan air itu. Kalau dengan nasi kan wareg ya. Kalau dengan air apa istilahnya? Hah? Apa? Oh ya. Jadi itu makna bahasa. Tapi Nabi memang melakukan haji persiapan di hari Tarwiyah itu menuju ke Arafah untuk wukuf itu kan sejak tanggal 8. Sudah bersiap-siap ya untuk memakai pakaian ihramnya. Saya tidak terlalu mendalami apa filosofi dari Tarwiyah itu, tapi lebih pada bahwa tidak berpuasa khusus pada hari itu, tapi boleh berpuasa sebagai bagian dari 9 hari di bulan Zulhijjah. Itu saja bedanya. Saya bacakan dulu yang punya ibu-ibu. Apakah diperbolehkan memintakan ampun kepada Allah saudara muslim yang semasa itu hidupnya tidak sholat? Kalau tidak sholatnya karena lalai boleh. Tapi kalau tidak sholatnya karena menentang kewajiban sholat, nggak usah. Oh, dia menentang kewajiban sholat. Jadi harus dibedakan, sholatnya karena lalai, tapi masih yakin bahwa sholat itu wajib. Cuman malas saja. Ada nggak yang seperti itu? Nah, tapi ada juga orang yang menolak sholat, nggak ada itu sholat. Pokoknya yakin aja Allah itu Tuhan gitu ya. Nah, itu kewajiban sholat kok ditolak. Nah, kalau seperti itu nggak usah dimohonkan ampun, ya. Sudah menjadi ketetapan Allah nantinya. Seseorang berhutang kepada saudara muslim yang telah meninggal. Karena telah meninggal, maka hutang tersebut diinfakkan ke masjid yang atas nama yang meninggal. Apakah hal ini menambah pahala bagi yang meninggal? Cari ahli warisnya dulu sebelum diinfakkan ke ke masjid, ya, karena yang berhak memperoleh harta itu ahli warisnya. Kalau nggak ketemu sama sekali dengan ahli warisnya, ya sudah diinfakkan atas nama yang bersangkutan. Ya, harus berusaha mencari ahli warisnya. Ya, jelas dapat pahala bagi yang meninggal karena itu harta dia yang kita pinjamkan. Karena itu usahakan tidak berhutang untuk hal-hal yang konsumtif berlebihan. Berhutang boleh untuk hal yang pokok saja dan sangat mendesak. Setelah itu memohon kepada Allah diberikan kemudahan membayar hutang tersebut, dan ketika sudah ada jangan ditunda-tunda. Bahkan belum jatuh temponya bayar saja. Ya, kecuali masih ada prioritas lain.
dan berdoalah di atas 60 tahun zero hutang. Zero hutang. Karena di atas 60 tahun mau apa ya? Misalnya sudah punya mobil, ya nggak usah ganti mobil, karena ganti mobil kan butuh uang, butuh cicilan. Ya udah, mobil yang ada aja. Syukuri apa yang kita nikmati, supaya tidak berutang ya. Nabi pernah tidak mensolati orang yang mau berutang, diserahkan pada sahabat. Mungkin untuk mengedukasi, supaya jelang-jelang masa di mana kita akan dijemput malaikat maut itu, jangan terlalu banyak hutang, atau minimkan hutang, atau nolkan hutang. Ya. Kalau masih produktif dan memang ada kebutuhan, ya silakan. Ya. Kalau sudah masa-masa tidak produktif, sudah pensiun, ya, bukan berarti tidak produktif dari sisi yang lainnya, ya. Hanya karena tidak produktif dari sisi memperoleh lebih banyak kemungkinan gaji dan lain sebagainya, ya. Ya, fokuskan untuk lebih banyak beribadah saja. Ya. Jadi dapat dia yang meninggal itu dapat, tapi cari dulu ahli warisnya. Cukup? Ini Pak. Oh ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orang yang berkorban, tapi niatnya itu korban ini untuk keluarganya yang sudah meninggal, itu boleh Pak. Lalu satu lagi Pak, menyambung pertanyaan tadi, seandainya yang menghutang itu sebelum meninggal dia berkata, kalau kami dibayar, jasa saya terima, tapi kalau tidak saya ikhlaskan. Itu bagaimana Pak? Makasih. Ya. Yang pertama, korban atau orang meninggal harus ada dua hal. Satu, dia pernah berwasiat. Indo, nanti kalau kamu masih hidup, ayah ibu sudah mati, itu tanah yang di belakang jual jadikan kurban. Nah, itu wasiat. Maka boleh berkorban atas nama ayah ibunya yang meninggal karena sudah pernah berwasiat. Yang kedua, karena bernazar. Nanti kalau sawah saya laku, saya akan berkorban 1 ekor sapi. Sawahnya sudah ada yang nawari, orangnya meninggal, tapi diteruskan pembeliannya kepada anaknya. Maka ketika dia bernazar tadi harus ditunaikan. Jadi dari hasil penjualan sawah itu dibeli seekor sapi atas nama beliau yang meninggal tadi. Kalau nggak ada wasiat, nggak ada nazar, untuk orang yang hidup saja. Tapi boleh diikutkan yang sudah meninggal untuk dapat pahalanya. Misalnya yang berkorban itu katakanlah janda dari suami yang meninggal. Karena dia cukup harta, ya, dia berkorban atas nama sebagai pengorban utama, mengikutkan anak-anaknya dan suaminya yang sudah meninggal. Mengikutkan, diikutkan boleh, insya Allah dapat pahala dari diikutkan. Tapi bukan sebagai pengorban utama karena sudah meninggal. Kalau sebagai pengorban utama, maka harus ada wasiat, harus ada nazar. Yang kedua tadi apa? Oh ya, itu kan dari sisi yang memberi hutang, yang berpiutang, ya. Yang bayar saya terima, tapi kalau tidak saya ikhlaskan. Itu berarti Ya, dari sisi ibu nggak apa-apa, tapi dari sisi yang berutang wajib membayar hutang, masih wajib, ya. Kecuali itu pilihan yang sulit bagi pengutang. Kalau kamu mau bayar, ya pasti akan pilih yang kedua, saya nggak bayar, gitu. diberitahukan pada yang menang. Nah, itu kan dari sisi ibu, dari sisi yang bersangkutan wajib. Maksud saya kalau yang meninggal itu sudah ikhlas dan sudah itu nggak ada. Ya, itu dari sisi ibu, kebaikan ibu. Apalagi tidak diberitahu kepada yang bersangkutan, maka dia wajib untuk. Nah, kalau kita ingin memutihkan hutang, beritahu yang bersangkutan. Saya, karena Allah beri saya rezeki, kamu juga orangnya baik, ibadah lancar, kamu kesulitan menerima, ya sudah, saya ikhlaskan. Langsung beritahu aja, nggak usah kasih pilihan seperti itu. Ya, langsung boleh, itu bagus, itu perbuatan.
Ya, tapi memang orang berhutang ini harus dikasih tahu temponya ya. Ya, karena setan berkeliaran di sekitarnya, nanti aja bayar, kamu pakai yang lain dulu. Akhirnya banyak orang berhutang itu sebenarnya dia punya, tapi dia dilalaikan oleh setan untuk membayar. Berhutang itu bukan suatu aib, ya. Berhutang itu bagus, tapi harus sesuai dengan ketentuan berhutang, yaitu membayar. Yang jadi masalah suka berhutang tapi lupa membayar, atau sengaja lupa membayar, dan jadi masalah. Makanya dalam ajaran Al-Quran ada kebolehan menangguhkan hutang seseorang atau memutihkan hutang seseorang, ya, karena sebab banyaknya kelalaian yang terjadi pada orang yang berhutang itu, sehingga ya sudah, kamu tak undur 1 bulan lagi, mohon nanti kamu bayar. Itu sudah kebaikan orang yang berhutang. Kita jangan kemudian menzalimi dia dengan mengundur-undur lagi. Ya, bisa-bisa rezekinya dicabut oleh Allah. Ya, jadi segera kewajiban dulu. Maka dari kewajiban itu kemudian berdoa, ya Allah, atas rezekimu saya bisa menyelesaikan hutang saya. Jika ini ikhlas saya lakukan mengharap ridhomu, tambahkanlah rezeki saya. Itu ketika bayar hutang itu berdoa seperti itu. Jangan nanti saya pinjam lagi ya, jangan gitu. Jangan jadi pengutang, jadilah orang yang memberi hutang. Ya, saya juga pernah berhutang, pernah memberi hutang, ya, kedua-duanya pernah dilakukan. Tapi yang paling prinsip bagi saya harus segera saya bayar itu hutang, ya, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan rezeki. Ya, silakan Bu. Terima kasih, silakan. Ini mengenai pemotongan hibah, Pak, yang dikatakan Ustaz tadi, kita yang berkorban berusaha harus menyaksikan. Nah, sekarang itu sejak COVID, pemotongan hewan ada di rumah pemotongan hewan, sehingga kita tidak bisa menyaksikan hal itu sampai sekarang begitu ya. Kemudian seandainya yang membacakan itu daftar-daftarnya mungkin ada yang keliru namanya menyebutkannya, itu bagaimana? Ya, sekarang sepertinya tidak ada anjuran harus ke rumah potong ya. Sudah dibolehkan di masjid, sudah dibolehkan di tempat-tempat pemotongan. Yang penting itu nanti akan didatangi oleh tim, mulai kebersihannya, penyakit hewannya, dan lain sebagainya. Memang sejak COVID dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan malah harus di rumah potong. Sejak adanya penyakit kuku dan mulut itu ya. Tapi sekarang sudah boleh. Nah, ketika sudah boleh ini, ya nggak apa-apa. Maka takmir yang dititipi hewan kurban juga mengundang beliau-beliau yang berkorban itu kalau memungkinkan hadir, kasih tempat ya. Walaupun menyaksikannya dari jauh ya nggak apa-apa, karena nggak terlalu suka melihat darah ya dan lain sebagainya, yang nggak apa-apa dari jauh. Ini dalam rangka ikut mengagungkan syiar kita, syiar penyembelihan. Karena Bapak Ibu, daging yang kita beli biasa di pasar 1 kilo, 2 kilo beda dengan daging yang kita peroleh dari hasil ibadah penyembelihan. Ya, walaupun tidak suka daging ya cicipilah sedikit-sedikit, karena itu ada mengandung keberkahan dari sebab ketaatan. Sebaliknya kita dilarang memakan makanan dari bekas persembahan yang menyembah selain Allah. Bukan karena makanannya, mungkin makanannya halal seperti apel ya, tapi sudah dipakai ke penyembahan. Nah, itu menjadi haram karena sebab dipakai ke penyembahannya. Nah, sebaliknya ini ya daging hasil ibadah. Maka semuanya harus dapat, baik dia mampu maupun tidak mampu harus dapat itu daging kurban, supaya bisa mencicipi keberkahan hasil ibadah. Ya. Jadi sekarang boleh kok menyaksikan, kecuali kalau memang masjid memutuskan disembelih di rumah potong, ya kita nggak usah menyaksikan ya, mungkin terbatasnya tempat. Kemudian yang berikutnya tadi apa tadi yang kedua?
Ya. Oh, nama. Ya, kesalahan-kesalahan sedikit itu kan tidak apa-apa ya. Mungkin salah baca, tapi kan yang penting niat kita yang di hati orang yang berkorban itu. Kecuali salah nama, seharusnya Pak Budi diganti Pak Eko misalnya. Nah, itu kesalahan di takmir, tapi niatnya sudah diterima oleh Allah insya Allah. Ya. Maka takmir harus teliti dan memberi label pada hewan kurban ini. Kelompok satu ini, kelompok dua, kelompok satu ini siapa aja, kelompok dua ini. Jangan sampai tidak, maka diserahkan pada satu orang supaya tidak tumpang tindih, sehingga nama yang berkorban tidak ada ganti nama orang yang tidak berkorban. Ini harus hati-hati. Tapi insya Allah dari sisi bahwa yang bersangkutan sudah meniatkan kepada Allah sudah termasuk. Ya, itu kesalahan di teknis berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya ingin bertanya pada Bapak-Bapak dulu ya. Nah, nanti kemudian Ibu-Ibu. Ya. Bapak-Bapak yang tahu silakan angkat tangan. Hewan yang dipersyaratkan untuk korban itu ada 4. Atau hewan yang tidak boleh untuk dijadi korban itu ada 4. Nah, kira-kira 4 itu apa? Nggak ada di materi tadi. Tapi ini kan sudah umum. Ya, silakan Pak. Ya, yang diperbolehkan. Hewannya sehat. Hewannya sehat berarti lawan dari sakit. 1. Bagus dan besar. Bagus dan besar tidak termasuk. Ya, tapi boleh. Tidak cacat. Tidak boleh ada cacat. Terus cacat itu misalnya pincang, ya, nggak boleh pincang. Apa lagi? Kalau nggak bisa melihat itu apa? Hah? Hewannya buta. Nggak boleh buta sebelah atau buta semua. Ada lagi? Ya, sudah termasuk lah. Ya, yang 1 tidak pincang. Ya, tidak pincang. Ya, tapi bahasa hadisnya tidak pincang, tidak sakit, tidak buta sebelah matanya ataupun seluruh matanya, dan tidak terlalu kurus atau tadi yang gemuk dan bagus. Monggo. Pak siapa? Iya. Untuk mengisi YouTube ya. Iya. Mantap. Salam. Untuk ibu-ibu ya, tadi saya menyebutkan ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Apa bedanya? Monggo. Ya, silakan. Oke, mic, Bu. Bisa diambil. Nah. Terima kasih. Takbir mutlak adalah takbir yang dilafalkan setiap waktu, setiap saat. Boleh sambil apa saja kecuali masuk di kamar mandi. Kalau ya takbir yang dibacakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah subuh 9 subuh hingga tasrik atau setelah 3 hari dan sudah sholat fardu. Ya, ya, Ustaz. Monggo Bu. Bu siapa? Bu Istiana. Semoga yang mendapat buku mendapat kebaikan membaca dan bisa dimanfaatkan. Yang belum harap sabar menunggunya. Insya Allah yang sudah tidak masuk lagi untuk dapat buku, tapi masuk pengajian supaya merata semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat meningkatkan amal soleh dan kebaikannya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Teruslah sholat berjamaah di masjid, banyak baca Quran, banyak zikir,
Berinfaklah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jangan lupa nanti tanggal 10 untuk melaksanakan sholat id, mendengarkan khutbah, dan ikut menyemarakan penyembelihan hewan kurban sebagai syiar kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah menjadikan kita orang-orang soleh. Allahumma amin. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.